Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risma Nur Khalifah di video pembelajaran IPA. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem gerak kelas 11. Nah, sistem gerak pada manusia sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada rangka, otot, dan juga persendian. Yang pertama, kita akan bahas tentang rangka. Nah, tubuh manusia sendiri tersusun atas rangka, yang mana rangka-rangka tersebut merupakan alat gerak pasif. Kemudian, rangka tersebut memiliki fungsi, yaitu seperti menopang dan membentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot, dan juga tempat pembentukan sel-sel darah. Berikutnya yaitu tulang penyusun rangka tubuh. Nah, tulang penyusun rangka tubuh juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rangka kepala atau yang biasa juga disebut dengan tulang tengkorak. Rangka kepala berfungsi melindungi bagian tubuh kita yang sangat lunak dan disebut sebagai otak. Kemudian yang kedua ada rangka badan atau biasa juga disebut dengan rangka aksial. Nah, rangka aksial berfungsi sebagai pelindung organ dalam manusia. Rangka ini juga berfungsi sebagai pembentuk keseluruhan tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu ada rangka anggota gerak atau rangka apendikular. Nah, rangka ini berfungsi sebagai alat gerak pada manusia. Selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk tulang. Nah, bentuk-bentuk tulang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tulang pipa yang memiliki ciri panjang, berongga, dan juga seperti tabung. Contohnya yaitu pada tulang paha. Kemudian yang kedua ada tulang pipih yang memiliki ciri pipih dan juga berbentuk seperti lempeng. Contohnya yaitu pada tulang pembentuk kepala. Dan yang terakhir ada tulang pendek yang mana memiliki ciri berbentuk kubus atau tidak beraturan dan juga pendek. Contohnya pada ruas tulang belakang. Nah, yang pertama kita masuk pada rangka kepala atau tengkorak. Kepala kita tersusun atas beberapa rangka seperti tulang dahi atau frontal yang ada di bagian atas. Kemudian ada rahang bawah atau mandibula ada di bagian bawah. Dan berikutnya ada rahang atas atau maksila. Selanjutnya ada tulang oksipital atau kepala bawah yang ada di bagian bawah belakang. Kemudian ada tulang temporal atau pelipis yang ada di samping. Kemudian ada tulang parietal atau kepala belakang. Nah, setelah rangka pada kepala atau tengkorak, kita akan masuk pada rangka badan atau aksial. Rangka badan atau aksial sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tulang belakang yang mana memiliki 1 ruas tulang atlas, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, yang kedua ada tulang rusuk, yang mana tulang rusuk ini memiliki 7 ruas tulang rusuk sejati, 3 ruas tulang rusuk palsu, dan 2 ruas tulang rusuk melayang. Berikutnya yaitu tulang dada. Nah, tulang dada sendiri memiliki 2 bagian. Yang pertama yaitu tulang dada hulu atau manubrium sterni, dan yang kedua ada tulang dada badan atau corpus sterni. Yang terakhir yaitu ada tulang bagian bawah. Nah, tulang bagian bawah juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada tulang panggul atau pelvis, dan yang kedua ada tulang selangkang atau sacrum. Selanjutnya kita masuk pada rangka anggota gerak atau apendikular. Nah, di sini anggota gerak dibagi menjadi 2. Yang pertama ada anggota gerak bawah dan juga yang kedua ada anggota gerak atas. Untuk yang pertama anggota gerak bawah itu ada tulang paha atau femur. Kemudian ada tulang betis atau fibula. Selanjutnya ada tulang kering atau tibia. Selanjutnya ada pergelangan kaki atau tarlas. Dan yang berikutnya ada telapak kaki atau metatarlas. Dan yang terakhir yaitu ada ruas-ruas jari kaki. Nah, berikutnya yaitu anggota gerak atas. Anggota gerak atas sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, sama seperti anggota gerak bawah. Yang pertama ada tulang lengan atas,
tulang pengumpil, tulang hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, dan yang terakhir yaitu jari-jari tangan. Nah, selanjutnya setelah rangka, yang kedua adalah sendi. Nah, sendi pada manusia atau yang biasa juga disebut dengan arteries merupakan persambungan antar tulang-tulang yang ada pada tubuh manusia. Nah, sendi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sendi mati atau sinartrosis. Kemudian yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis. Dan yang terakhir yaitu ada sendi gerak atau diartrosis. Yang pertama yaitu ada sendi mati atau sinartrosis. Nah, sendi mati ini merupakan sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Sendi ini juga dibagi menjadi 2, yaitu ada sinfibrosis atau yang dihubungkan oleh jaringan ikat, dan yang kedua ada sinkondrosis atau yang dihubungkan oleh tulang rawan. Yang kedua yaitu ada sendi kaku atau amfiartrosis. Nah, sendi ini merupakan sendi yang bisa digerakkan, namun pergerakannya cukup terbatas. Berikutnya yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Nah, sendi ini merupakan sendi yang dapat bergerak dengan bebas. Contohnya saja seperti sendi pelurus, sendi eksel, sendi putar, dan juga sendi pelana. Nah, setelah rangka dan juga sendi, selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Pada tubuh manusia sendiri, terdapat beberapa jenis otot. Nah, otot ini merupakan alat gerak aktif yang ada pada manusia, yang mana dikarenakan memiliki kemampuan untuk menggerakkan rangka manusia. Nah, otot sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada otot jantung, otot lurik, dan juga otot polos. Berikut ini merupakan perbedaan otot jantung, otot lurik, dan juga otot polos. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan pada sistem gerak. Sistem gerak manusia juga dapat mengalami gangguan. Salah satunya diakibatkan karena cara duduk yang salah. Nah, cara duduk yang salah tersebut akan mengakibatkan beberapa penyakit seperti skoliosis, yang mana tulang belakang kita akan membengkok ke kanan ataupun ke kiri, akan membentuk S ataupun C. Kemudian yang kedua ada lordosis, yang mana tulang belakang akan menonjol ke depan. Dan yang terakhir ada kifosis, yang mana tulang belakang nantinya akan menonjol ke belakang. Gangguan yang dapat menyerang sistem gerak manusia seperti kelainan tulang. Yang pertama ada rakitis atau tulang rapuh akibat kekurangan vitamin D di masa pertumbuhan. Yang kedua ada osteoporosis yang merupakan pengapuran tulang. Kemudian ada kelainan pada sendi. Yang pertama ada osteoartritis. Nah, osteoartritis ini merupakan peradangan sendi atau terkikisnya lapisan pelindung sendi. Yang ketiga ada kelainan pada otot. Contohnya saja yaitu tetanus atau penyakit yang disebabkan karena bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan gangguan kontraksi pada otot, sehingga otot yang sudah berkontraksi tidak lagi dapat melakukan relaksasi. Yang kedua seperti artropi, yang merupakan kondisi di mana jaringan otot semakin mengecil dan lama-kelamaan tidak dapat lagi berfungsi. Sekian materi yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.